Halo teman-teman, di part kedua membuat filter game ini kita akan membuat logika game, antara lain membuat kontrol karakter, membuat deteksi tumbukan, dan membuat tampilan layar saat game berjalan dan berhenti. Jadi langsung saja kita ke tutorial. Nah, untuk sistem yang pertama akan kita buat adalah kontrol dari player. Jadi nanti jika kita tap di layar, maka karakter kucing akan berpindah jalur ke kiri atau ke kanan. Jadi untuk tab tentu saja kita akan tambahkan node screen tab. Saya akan tambahkan di sini. Nah, kemudian yang akan saya ubah adalah scale dari player. Jadi jika saya coba ubah di sini menjadi -1, player menjadi tidak terlihat, meskipun sebenarnya karakter sudah berbalik arah. Ini hanya masalah material saja, jadi saya akan select material. Kemudian di sini akan saya cek double sided. Jadi sekarang jika saya ubah menjadi 1, maka dia akan ke kanan dan -1 untuk ke kiri. Saya akan masukkan scale di sini. Kemudian karena ini vektor 2, maka saya butuh pack dan saya ubah menjadi vektor 2. Kemudian sinyal ini merupakan sinyal pulse, sementara kita butuh sinyal angka. Untuk itu akan saya tambahkan if. Jika saya connect, Spark AR akan membuat node switch. Kemudian jika false, dia akan bernilai 1 atau ke kanan, dan jika true, dia akan bernilai -1 atau ke kiri. Saya tarik ke sumbu X, dan di sumbu Y akan saya isi dengan nilai 1. Oke, semua sudah connect. Jika saya aktifkan touch simulation dan saya tap, maka karakter akan berubah ke kanan dan ke kiri. Kemudian akan saya scale dulu karakter kucing ini agar bentuknya lebih sesuai dengan rintangan. Saya akan reset dulu dan hitung 4 step. Kemudian saya pause. Lalu saya sesuaikan posisi kucing agar tepat menabrak rintangan. Size akan saya naikkan menjadi 200. Kemudian saya juga akan mengatur posisi X sesuai objek tab. Saya akan multiply dari nilai X menjadi positif dan negatif. Jadi di sini saya beri nilai 33. Kemudian saya masukkan nilai dari if then else, dan juga kita butuh pack karena ini vektor 2. Kita copy paste saja pack di bawah, kemudian nilai Y kita isi 42. Lalu kita sambungkan. Oke, sudah benar. Berikutnya kita akan buat deteksi tumbukan. Jadi jika karakter kucing bertabrakan dengan rintangan, kita akan hentikan game dan tampilkan skor. Nah, di sini kita sudah punya posisi kanan dan kiri dari player dan posisi dari keempat pin. Kita akan cek ketika posisi karakter dan kucing berada di jalur yang sama, maka kita hitung sebagai tumbukan. Nah, yang pertama kita butuh pulse dari node pertama tadi. Namun karena letaknya terlalu jauh, maka saya akan buat node sender. Node sender ini fungsinya untuk mengirim sinyal tanpa perlu menggunakan kabel seperti ini. Akan saya beri nama main pulse. Kemudian saya ubah jenis sinyalnya menjadi pulse. Nah, kemudian di sini akan saya buat receiver untuk menerima sinyal dari sender tadi. Kemudian di sini ada panah kecil, akan saya klik untuk memilih sender mana yang akan diterima sinyalnya. Kita pilih main pulse. Nah, di sini karakter akan menabrak rintangan hanya di hitungan keempat atau di output counter ke 0. Jadi akan saya buat node counter. Kemudian di sini akan saya beri maksimum count 4. Kemudian untuk menyamakan ke hitungan 0, maka kita butuh node equal. Nah, di sini saya butuh keempat seri pin-pin rintangan untuk memberitahu posisinya. Maka saya akan buat lagi di sini node sender untuk mengirim sinyal kanan atau kiri dari pin. Akan saya beri nama S untuk sender, kemudian pin 1. Jenis sinyal number, kemudian akan saya copy paste dan saya connect di pin nomor 2. Saya beri nama berbeda, sender pin 2, dan saya buat sender untuk 2 pin sisanya. Kemudian di sini setelah equal, saya butuh 4 opsi tadi. Maka akan saya tambahkan option picker. Saya kurangkan menjadi 4 opsi, kemudian akan saya input sender dari pin-pin tadi dengan receiver. Saya akan copy paste receiver ini sampai menjadi 4. Kemudian akan saya pilih pin-pin tadi dari atas ke bawah mulai dari pin 1. Kemudian saya connect di tiap opsi di sini. Nah, berikutnya kita butuh node untuk mengganti option ini. Kita butuh satu counter lagi yang bernilai maksimal 4 untuk mengubah posisi ini. Bagi teman-teman yang belum tahu, untuk komputasi, secara umum software akan menghitung dari angka 0 dan bukan 1. Oke, saya connect node-node ini, dan di sini Spark AR akan menyesuaikan sinyal dengan node pulse. Sekarang setelah kita punya opsi dari keempat posisi pin, maka kita harus sesuaikan dengan posisi dari karakter player. Jadi bila posisi player sama dengan pin rintangan sejalur, maka dia mendeteksi sebagai tumbukan. Nah, jadi untuk itu kita butuh node equal. Nah, nilai di sini adalah -1 dan 1, sementara untuk posisi pin nilainya adalah 0 dan 1. Maka kita buat if baru,
dari switch ini, kemudian kita isi else menjadi 1. Kemudian saya connect di atas dan di bawah. Oke, sebelum kita cek sudah benar atau belum deteksi tumbukan, teman-teman bisa lihat di sini, saat saya reset dan game mulai dari awal, option memulai hitungan dari angka 1. Sementara untuk awal mulainya game, kita butuh option dari 0. Jadi kita akan stop 4 hitungan sejak game mulai berawal. Kita rapikan dulu untuk membuat ruang. Nah, di sini kita butuh node runtime. Node runtime ini menghitung dari waktu berjalan sejak pertama kali filter dijalankan. Nah, karena kita butuh 4 step, maka kita akan kalikan durasi dari main pulse di awal dengan 4. Jadi jika nilai kurang dari atau less than 4 kali 0,5, yaitu 2 kurang dari 2, saya akan isikan 2,1 hanya untuk meyakinkan saja. Kemudian saya tambahkan node if. Saya switch menjadi pulse. Jadi ketika waktu masih di bawah 2, maka pulse akan kita biarkan kosong tanpa input di sini. Dan ketika sudah melebihi 2, maka pulse akan saya ganti dengan ini. Kemudian kita tinggal connect ini. Ketika kita restart, maka dia akan mulai dari 0. Nah, sekarang kita butuh visual untuk mengetahui terjadi tumbukan atau tidak. Saya akan buat plain saja di sini. Kemudian saya masukkan visible dan saya sambungkan di sini. Kita restart. Nah, sekarang ketika bertumbukan akan muncul plain, dan ketika tidak, maka plain akan hilang. Kemudian di sini akan saya group dan saya beri nama opsi pin. Kemudian di sini akan saya beri nama kontrol karakter. Nah, teman-teman, di sini kita memiliki permasalahan baru. Jadi, saya akan coba restart hingga posisi karakter sejalur dengan rintangan. Nah, di awal ini, sebelum tumbukan, game sudah menyatakan bahwa pemain kalah. Sementara, tidak mungkin ketika game baru saja mulai, pemain sudah dinyatakan kalah. Jadi, kita akan buat free space. Jadi, saat pertama kali permainan dimulai, kita tidak akan menghitung menang dan kalah. Untuk itu seperti tadi kita butuh runtime. Kemudian dari runtime ini akan saya tarik dan tambahkan less than dan saya beri nilai 2. Kemudian kita akan tambahkan option picker. Saya akan ubah menjadi 2 pilihan, kemudian saya ganti menjadi boolean. Nah, jadi ketika masih di bawah 4 step, kita akan biarkan tumbukan tetap kosong. Kemudian jika sudah melewati 4 step, dia akan menggunakan opsi dari equal ini. Nah, karena di sini adalah sinyal boolean, maka akan saya tambahkan if. Kemudian akan saya restart dan mencari posisi di awal yang karakter dan rintangan berada sejalur. Nah, di sini awal dia belum mendeteksi dan hanya mendeteksi ketika visual sudah benar-benar bertabrakan. Oke, sekarang kita akan coba gamenya. Nah, di sini kita lihat ketika kita switch, kita masih dinyatakan menabrak. Nah, ini karena Spark AR masih melakukan deteksi tumbukan di hitungan awal sampai hitungan keempat. Jadi kita akan beri space bebas tumbukan di hitungan ketiga. Nah, caranya pertama saya butuh main pulse, jadi saya akan buat receiver dan saya switch menjadi main pulse. Kemudian kita butuh counter untuk mencari hitungan ketiga. Jadi kita butuh not equal di sini dan kita beri nilai 3. Kita buat option picker lagi, kita kecilkan menjadi 2 pilihan, dan kita buat menjadi boolean. Karena dari equal sinyalnya adalah boolean, maka kita tambahkan if then else, dan kita isi else dengan nilai 1. Kita sambungkan. Kemudian kita akan connect dari atas ini ke sini. Sekarang kita coba. Oke, dan berhasil. Dan ketika bertabrakan, maka plain akan keluar. Nah, sekarang yang akan kita buat adalah tampilan ketika game berhenti. Di sini saya akan buat kanvas baru. Kemudian akan saya beri nama stop. Dan saya juga akan beri nama kanvas yang pertama dengan play. Nah, di kanvas stop akan saya tambahkan rectangle untuk karakter ketika selebrasi. Kemudian akan saya beri nama menang. Sama seperti karakter player akan saya tambahkan material. Kemudian saya beri nama material menjadi menang. Saya ubah shader menjadi flat. Kemudian saya juga akan buat animation sequence baru. Saya beri nama menang juga. Kemudian akan saya ubah tekstur menjadi win. Nah, karena saya tidak membutuhkan plain ini lagi, jadi saya hapus saja. Di sini karakter menang gerakannya terlalu cepat, kita akan turunkan FPS-nya menjadi 4. Kemudian akan saya beri nilai scale di sini menjadi 3 dan saya geser agak ke bawah. Nah, kita juga butuh background, kita duplikat saja dari kanvas pertama. Kemudian kita seret ke kanvas top. Oke, di sini tampilan ketika berhenti sudah ada. Sekarang kita trigger ketika game berhenti. Di sini kita sudah memiliki kondisi ketika menang dan kalah.
Jadi kita kirim ke sender, kita beri nama play_stop dan kita connect, kemudian kita ganti menjadi boolean. Kita akan buat di sini node bernama render pass. Nah, render pass ini ketika ditambahkan, maka gambar di layar akan hilang. Kita beri dulu nama play, kemudian akan saya seret canvas play ini ke patch editor. Kemudian saya connect di scene object. Berikutnya kita seleksi device. Dan di sini ada render pass, kita masukkan saja ke patch editor. Nah, dengan begini kita bisa tampilkan view dari play canvas dengan tidak menampilkan stop canvas. Sudah bisa diperkirakan bahwa untuk menampilkan canvas stop kita lakukan hal yang sama. Kita tambahkan render pass, kita beri nama stop, kemudian kita tarik canvas stop ke sini dan kita connect ke scene object. Nah, sekarang tinggal kita switch ketika kondisi play atau stop. Setelah tadi kita buat sender dari play stop, di sini kita akan buat receivernya. Kemudian kita pilih play stop. Di sini kita akan tambahkan option picker, kemudian kita switch menjadi tekstur. Dan kita kurangi menjadi dua opsi. Tekstur pertama adalah play dan tekstur kedua adalah stop. Nah, karena sinyal ini on off, maka kita akan buat if. Dan jika kita on, maka dia bernilai 1, dan jika off dia bernilai 0. Di sini ketika bertabrakan, tampilan sudah berhasil menjadi selebrasi. Namun akan tetap kembali ke tampilan play saat berhenti bertabrakan. Sementara saya ingin jika sudah berada di tampilan stop, maka tidak perlu kembali ke tampilan play lagi. Nah, di sini kita akan ganti node if menjadi counter. Untuk kali ini kita tidak akan increase counter, namun akan kita jump counter ini ke angka 1. Kita connect saja, kita coba. Nah, saat kalah tampilan menjadi stop dan tidak kembali ke play lagi. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil membuat logika game. Kita berhasil membuat kontrol untuk karakter, deteksi tumbukan, dan tampilan menang kalah. Di video berikutnya kita akan buat sistem skor dan juga audio. Terima kasih sudah mengikuti dan kita ketemu di video berikutnya. Salam.